Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan Sistem Informasi Manajemen kelompok 63 akan mempresentasikan dua modul. Yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language dan modul kedua yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Untuk modul pertama yaitu HTML. Untuk pendahuluannya dan latar belakangnya, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. HTML adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Pada praktikum ini, kami, mahasiswa Teknik Independen Veteran Jawa Timur, dengan dibimbing sistem laboratorium, akan melakukan perancangan membangun tampilan website pada usaha Bedrock lamaran ZA Decoration menggunakan HTML pada aplikasi Visual Studio Code. Untuk rumusan masalahnya, yakni bagaimana cara merancang HTML pada usaha backdrop lamaran ZA Decoration. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama ada untuk mengetahui dan memahami penggunaan dari HTML, untuk mengetahui tag dan atribut yang digunakan, dan yang terakhir untuk membuat website berdasarkan pada studi kasus transaksi penyewaan backdrop lamaran. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem merupakan suatu jaringan kerja yang saling berhubungan atau elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah mempunyai arti bagi penerimanya dan dapat mendukung manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk manajemen adalah suatu proses perencanaan perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dengan upaya anggota organisasi untuk menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan target. Untuk sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian organisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Untuk tiga kategori komponen utama SIM, yang pertama ada piranti keras atau hardware, ada piranti lunak atau software. Nah, untuk piranti lunak dibagi dalam tiga komponen. Yang pertama ada sistem operasi piranti lunak, aplikasi piranti lunak, dan aplikasi paket. Selanjutnya ada telekomunikasi. Untuk HTML merupakan sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Dalam dunia pemrograman berbasis website, HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website. Untuk fungsi-fungsi yang dapat dilakukan dengan bahasa pemrograman HTML, yang pertama adalah mengatur serta mendesain tampilan isi halaman website, membuat tabel pada halaman website, dan mempublikasikan halaman website secara online. Untuk versi pertama HTML dirilis oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991 yang memiliki 18 tag. Sejak saat itu, setiap kali ada versi barunya, pasti akan selalu ada tag dan atribut. Untuk cara kerja HTML, ekstensi file HTML adalah .html atau .htm yang bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Untuk penggunaan HTML, diantaranya adalah pengembangan web. Developer menggunakan kode HTML untuk mendesain tampilan elemen halaman web di browser, seperti teks, hyperlink, dan file media. Untuk tiga tag block level pada dokumen HTML, yang pertama ada tag HTML, ada tag head, dan tag body. Untuk heading memiliki 6 level. Level tersebut bervariasi mulai dari H1 sampai H6. Untuk paragraf dibuka dan ditutup dengan tag P dan /P. Sedangkan block quote menggunakan tag block /block quote. Division merupakan bagian konten yang lebih besar dan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, gambar, kadang-kadang block quote, dan elemen lebih kecil lainnya. Kita bisa membuat markup dengan menggunakan tag div, /div. Di dalam elemen div juga terdapat tag div-nya.
Nah, kita juga bisa menggunakan tag all/all untuk list yang berurutan dan all/all untuk list yang tidak berurutan. Masing-masing list item harus dibuka dan ditutup dengan tag li dan /li. Sebagai contoh, di bawah ini adalah tampilan dasarnya. Selanjutnya ada Visual Studio Code atau VS Code yang merupakan aplikasi kode editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Kelengkapan fitur dan ekstensi membuat kode editor ini menjadi pilihan para pengembang. Untuk jenis-jenis Visual Studio, yang pertama ada Visual Studio IDE yang merupakan aplikasi yang sangat cepat dan digunakan untuk membuat komponen penyelesaian kode baik sebagai source level maupun machine level. Selanjutnya ada Visual Studio App Center di mana software ini lebih mengarah ke otomasi life cycle aplikasi-aplikasi yang berjalan di beberapa operating system seperti iOS, Android, Windows, dan Mac. Selanjutnya ada Azure DevOps sebagai evolusi dari Visual Studio Team Service. Nah, Azure DevOps ini memudahkan pengguna ketika membangun aplikasi. Selanjutnya ada Visual Studio Code, di mana ini adalah kode editor open source yang bisa dijalankan di berbagai sistem operasi untuk membangun aplikasi. Untuk fitur unggulannya ada Basic Editing yang menawarkan berbagai formatting kode hingga fitur autosave demi menunjang kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada Debugging, di mana fitur debugging ini berfungsi untuk memudahkan penggunaan mengolah program yang sedang dibuat. Selanjutnya ada Extension Marketplace, di mana memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi dan menambahkan komponen-komponen lain di luar Visual Studio Code. Dan terakhir ada IntelliSense yang memudahkan fitur ini sudah tertanam otomatis pada Visual Studio Code dan berfungsi untuk memunculkan sugesti possible code berdasarkan bahasa yang digunakan. Dan ada GitHub Integrate. Dengan platform ini, kamu dapat berkolaborasi dan berbagi kode dengan rekan tim dalam satu wadah. Untuk keunggulan Visual Studio Code, yang pertama ada fitur lengkap dan gratis, ringan, mendukung banyak bahasa pemrograman, performa cepat, dan multi-platform. Kemudian akan saya lanjutkan pada bab 3 langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, saya akan membacakan tentang studi kasusnya. Studi kasus, suatu toko mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen toko tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Berikut adalah skrip coding HTML. Nah, skrip yang ada pada kotak ini akan saya running di Visual Studio Code. Nah, kita sudah masuk di software Visual Studio Code. Di sini saya akan membuat codingan seperti pada laporan. Yang pertama kita harus buat filenya dulu. Kita klik file, kemudian new file. Di sini kita kasih nama file kita, karena studi kasus saya backdrop, saya kasih nama perusahaan saya. Kita enter. Kemudian untuk file ini kita harus satukan dengan gambar-gambar yang nantinya akan kita input, yang akan kita tampilkan pada output website kita. Kemudian jangan lupa kita harus menambahkan .html agar perintah HTML-nya muncul. Kemudian create file. Nah, karena kita sudah menambahkan .html tadi, kita bisa langsung otomatis kita pencet di keyboard shift, kemudian kita pencet tanda seru, kemudian kita enter. Nanti akan keluar body seperti ini. Ini akan langsung memproses ke HTML. Kemudian setelah itu kita bisa langsung ketik di bodinya ini. Kita buat halaman dulu ya, H1. Kita buat H1. Maaf, ini salah pencet. Kita buat H1. Kita buat H1.
Kemudian kita buat H1-nya di sini. Nah, di H1-nya ini kita akan buat tulisan selamat datang di ZA Decoration. Untuk menambahkan itu kita ketik perintah style. Kemudian kita di dalam H1 ya teman-teman. Style. Kemudian kita klik text align. Ini text align. Kemudian karena kita ingin tulisannya berada di tengah, jadi kita buat perintah center. Center, kemudian kita titik koma. Sudah ada titik komanya. Kemudian setelah tanda ini kita ketik selamat datang di decoration. Nah, sebelum itu kita ganti titel dokumennya dulu dengan nama perusahaan kita. Kebetulan nama perusahaan saya Decoration. Kemudian setelah itu kita akan buat halaman selanjutnya. Kita buat hub baru untuk menuliskan latar belakangnya. Sebelumnya ini hanya nggak boleh H besar, kita pakai H kecil. Kemudian kita klik, kita tulis latar belakang pendiri. Nah, setelah itu kita masukkan foto para pendirinya dengan cara perintah img src. Nah, di antara tanda petik ini kita kasih link dari foto yang tadi saya sudah bilang bahwa fotonya itu harus berada pada satu dokumen yang sama dengan file HTML ini tadi. Oke, saya akan share caranya agar bisa dapat link fotonya yang tadi. Pertama, kita harus buka Chrome. Kemudian kita akan mencari link dari foto tersebut. Yang pertama kan tadi foto dari pendiri. Nah, ini untuk fotonya, kemudian kita geser seperti ini pada halaman Chrome biasa atau Microsoft Edge juga bisa. Nah, kemudian akan muncul foto seperti ini dan linknya ada di atas. Kemudian kita copy, kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kemudian di antara tanda petik ini kita paste. Bentar, salah ininya. Kita paste. Kemudian sudah keluar itunya. Ini kan tadi sudah satu file ya dengan file HTML-nya. Kemudian selanjutnya kita bisa atur besar kecilnya foto itu dengan mengetikkan width 200, width 200. Kemudian
Date-nya kita klik di 200. Sudah, kemudian jangan lupa kita kasih ini penutup agar tidak terjadi error. Nah, ini kan baru foto pendiri yang pertama, kemudian kita masukkan juga foto pendiri yang kedua, MJ SRC. Nah, ini kan di antara ininya kita kasih foto yang tadi. Kita kasih ini. Kita buka halaman baru lagi. Kemudian kita cari foto pendiri yang kedua. Kita masukkan. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke Studio Code. Kita atur juga panjang lebarnya. 200, kemudian height-nya nah, setelah itu kita bisa tuliskan deskripsi dari para pendiri dengan cara membuat paragraf baru dengan kode P. Kita kasih pendiri, terus kita kasih B untuk membuat baris baru. Decoration. Nah, ini membuat garis baru, kemudian didirikan oleh dua mahasiswa, dan kita akan melengkapi ini dulu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk nama pendirinya kita bisa kasih U untuk underline. Kita kasih U. Kasih U. Kode U. Putri untuk pendiri 1, kemudian kita kasih dan U Andra Widiasari untuk U-nya, dan bisa kita enter. Bermula dari sekaligus. Dan untuk paragraf kedua kita ketik lagi nama ini, kita bisa copy, terus kita bikin P baru, P. Nah, untuk itunya bisa kita underline. Itu adalah perintah untuk underline. Kemudian kita akan tulis deskripsinya. Dan di halaman websitenya, meskipun kita kasih spasi, nanti tidak akan keluar spasinya, maka kita akan kasih BR untuk memberi spasi pada websitenya. Nah, kemudian kita akan bikin lagi H2-nya di sini. H2, terus kita ketik tentang perusahaan kita. Kemudian kita kasih logo untuk perusahaan kita. Kita copy aja dari sini. Copy.
Nah, ini untuk gambarnya nanti seperti contoh yang tadi. Nah, kemudian setelah itu kita bikin paragraf baru. Kemudian kita tulis tentang deskripsi perusahaan kita. Setelah itu kita akan bikin H2-nya. Nah, seperti pada studi kasus kita, setelah tentang pendiri, kemudian deskripsi tentang ZA decoration, kemudian kita masuk ke katalog pada backdrop kita. Pertama kita akan bikin H2. Kita ketik dulu di sini H2. H2 hanya yang kecil ya teman-teman. Slok H2. Kemudian kita klik ketik katalog backdrop. Nah, setelah itu kita bikin OL. OL di sini untuk membuat barisan OL OL. Kemudian kita bikin LI yaitu untuk bikin perintah list, bikin backdrop 01, backdrop Joksu 01. Kemudian kita bikin perintah ING SRC. Kemudian kita bikin kemudian saya akan melanjutkannya di sini. Nah, seperti yang tadi, setelah pakai perintah ing, kita klik filenya di sini, filenya, kemudian untuk ukurannya kita bebas. Bebas di sini, untuk ukurannya seberapa. Nah, untuk di bawah fotonya kan ada harga. Nah, harganya itu kita bikin paragraf baru, kemudian kita pakai BR. Kemudian di sini ada 3 harga usia articulation. Untuk yang DIY kita pakai 150.000. Kemudian yang ini kita pakai harganya harga sewa pasang, harga sewa pasang itu kita 600 sampai 700, 100.000 sampai 750.000. Nah, untuk ada harga sewa pasang dan jasa cetak fotonya, harga sewa pasang plus jasa foto plus cetak foto sama dengan 950.000. Nah, kita akan mengulang-ulangi ini lagi dari perintah ini sampai ke produk yang kepingin kita pasangkan. Nah, di sini kita ganti namanya jadi Joksu 2. Terus kita seperti tadi kita masukkan ini
Masukkan yang coklat susu 2, Ctrl C. Kita masuk ke VS Code lagi. Ganti B. Nah, kita akan lakukan ini sampai produk yang akan kita tampilkan di website itu selesai. Setelah semuanya sudah di barang sampai produk-produk yang ingin ditampilkan, kita akan buat kontak asnya dengan cara kita bikin all, kita bikin kontak asnya di bawah all ini kita buat H3, kita klik kontak. Kemudian kita pakai A, kemudian ref. Ini fungsinya untuk memunculkan link yang bisa dipencet nantinya. Nah, kemudian di sini kita copy dari link Instagram kita yang ingin dimunculkan. Saya akan copy dulu. Setelah kita copy, kita ini kan, oke, kita ini harus 1 agar linknya itu bisa dipencet. Kemudian kita di sininya akan bikin kode untuk simbol Instagramnya supaya kelihatan bagus. Nanti kita bikin perintah sini image ALT Instagram. Lanjutan yang tadi, setelah ini kita bikin image-nya, gambar logo Instagramnya. Kita klik MC Instagram, kemudian kita tutup, kita bikin ukurannya, bedanya, copy dari sini, copy. Ini kegedean ya, kalau 300 kita bikin ke 5 lah. Ke 5, 5, 35. Kemudian kita kasih itu gambar untuk logo Instagramnya. Kita kasih gambar. Kita kasih gambar di sini. Oke. Terus jangan lupa ini harusnya gini biar nggak error. Kemudian selain Instagram kita juga bisa menambahkan seperti WA. WA pun sama caranya seperti Instagram. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan sosial media lain seperti WA ataupun Twitter ataupun apapun, bisa pakai perintah ref ini tadi. Di sini saya menambahkan WA juga. Kemudian kita akan lihat outputnya.
Sebelum itu kita pencet Ctrl S dulu untuk menyimpan pemrograman ini agar bisa dilihat di outputnya. Nah, ini tadi adalah output dari pemrograman yang kita bikin. Di sini tadi ada ucapan selamat datang di ZA Decoration, kemudian nah ini tadi adalah output dari pemrograman yang sudah kita buat. Yang pertama di sini ada judulnya selamat datang di ZA Decoration. Kemudian di sini ada latar belakang pendiri. Terus di sini ada fotonya para pendiri ini. Di sini ada deskripsinya. Kemudian untuk namanya Fosisla Putri dan Anora. Terlihat ada garis di bawah karena kita menggunakan perintah U yaitu underline untuk memberikan garis bawahnya. Kemudian di sini ada tentang ZA Decoration. Kemudian ini ada tulisan owner ini menjadi miring karena kita memberikan perintah I italic. Nah, di sini tadi katalog backdrop dan lain sebagainya sudah benar. Nah, itu untuk kontak as juga sudah ada. Kita akan melanjutkan lagi di laporan jurnalnya. Nah, kemudian di sini ada analisis outputnya. Pada output script coding HTML didapatkan kita pakai H1, H2, dan H3 untuk membuat heading. Kemudian untuk halaman H1 kita gunakan untuk tulisan selamat datang di ZA Decoration seperti yang sudah saya jelaskan tadi. H2 untuk latar belakang dan tentang ZA Decoration, katalog backdrop, kemudian H3 untuk kontak asnya. Untuk tag-nya kita pakai P digunakan untuk membuat paragraf seperti yang saya jelaskan tadi. Ke bawah. Kemudian untuk perintah imgsrc itu menginputkan link gambar untuk diri, kemudian untuk simbol ZA Decoration dan foto-foto katalog backdrop. Kemudian untuk kesimpulan berdasarkan hasil analisis ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, manfaat HTML dalam membuat website sederhana adalah untuk mengatur serta mendesain tampilan isi halaman website, membuat tabel pada halaman website, mempublikasikan halaman website secara online, membuat form, dan menampilkan area gambar pada browser. Kemudian untuk codingan HTML ini tadi diawali dengan mendeklarasikan tipe dokumen dengan versi HTML, kemudian membuat tag heading, kemudian tag-tag lainnya seperti H1, H2, H3, kemudian ada tag img tadi yang digunakan untuk menampilkan foto para pendiri, foto logo, dan lain sebagainya. Kemudian ke bawah dikit. Kemudian pengaplikasian HTML-nya adalah untuk membuat website ZA Decoration menghasilkan sebuah website yang memuat informasi-informasi terkait perusahaan, latar belakang perusahaan, koleksi backdrop, beserta dengan harga sewanya. Kemudian kita akan lanjutkan ke modul yang kedua. Selanjutnya, kami akan membahas tentang modul 2 yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Untuk pendahuluan dan latar belakang, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet,
Sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language, yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Pada praktikum kali ini, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur akan merancang dan mendesain tampilan website pada usaha backdrop lamaran ZA Decoration menggunakan CSS pada utility Tailwind CSS. Desain ini dibuat guna memperindah tampilan sehingga dapat menarik minat pelanggan. Dengan tampilan yang menarik dan terstruktur, yang mana dapat mempermudah penyewa untuk melihat katalog dari usaha tersebut. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada web backdrop lamaran ZA Decoration. Untuk tujuan praktikumnya yang pertama ada untuk memahami manfaat CSS serta pembuatan website ZA Decoration, untuk memahami keunggulan yang dimiliki framework Tailwind untuk pembuatan website ZA Decoration, dan yang terakhir untuk mengaplikasikan CSS dalam pembuatan website ZA Decoration. Untuk tinjauan pustakanya, saya akan membahas tentang CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yang dimana merupakan bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format dalam halaman website. Dengan CSS, kita bisa mengatur jenis, font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. Class dan ID bisa dibilang sebagai penanda pada HTML. Kegunaan class dan ID yaitu untuk memberikan tanda atau nama pada kotak agar bisa diubah dan kotak yang lain tidak akan berubah. CSS dibuat dan dikembangkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium pada tahun 1996. CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna halaman, mengubah tampilan form, dan membuat halaman website yang responsif. Ada 3 metode penulisan CSS. Yang pertama ada inline CSS style, di mana penulisan ini tidak memerlukan selektor atau ID dan class. Selanjutnya ada internal CSS style, di mana teknik ini penulisan sintaknya diletakkan di dalam satu file dengan file HTML atau file PHP. Selanjutnya ada external CSS style, di mana teknik penulisan ini memisahkan file CSS dan HTML. Padding adalah sisi dalam dari sebuah elemen, di mana kita bisa menggunakan sintak padding untuk mengatur jarak pada sisi dalam sebuah elemen. Untuk sintak CSS yang digunakan untuk mengatur font, yang pertama ada font size, font weight, font family, font style, dan font color. Background atau latar belakang pada sebuah halaman website merupakan salah satu bagian yang wajib didesain untuk menghasilkan sebuah halaman website yang terlihat menarik dan modern. Margin adalah sisi luar dari sebuah elemen, misalnya ingin mengatur jarak antara elemen. Hyperlink merupakan link yang dibuat untuk mengalihkan halaman saat diklik. Hyperlink dibuat dengan menggunakan tag dan diakhiri dengan tag di HTML. Ada 4 status yang dimiliki oleh hyperlink HTML. Yang pertama ada link, visited, hover, dan active. Untuk sintak CSS yang digunakan untuk mengatur format teks, yang pertama ada color, text align, text decoration, text transform, text indent, text spacing, line height, text shadow, vertical align, text indent, text spacing, word spacing, line height, text shadow, and vertical align. Untuk CSS Framework Tailwind merupakan yang bekerja di atas server Node.js, sehingga dalam prosesnya file CSS akan diterjemahkan ke dalam bahasa JavaScript dan dibaca oleh file config. Dan seterusnya dikembalikan menjadi sebuah file CSS yang lebih tersusun dan berukuran relatif lebih kecil karena melalui proses minify dan prefacing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya di bab 3 ini adalah langkah-langkah pengerjaan dari studi kasus ZA Decoration. Untuk studi kasusnya akan saya bacakan, yaitu ZA Decoration merupakan perusahaan rintisan yang menyewakan backdrop lamaran. ZA Decoration berdiri sejak 2023 dengan owner Fauzazelnya Putri dan Anora Fitriasari. Usaha mereka sudah mulai diketahui banyak orang dan terkenal. Untuk membutuhkan penyewaan backdrop, owner mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer. Manajemen backdrop tersebut ingin agar halaman website dapat
menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Tampilan website yang bagus tentunya akan menarik perhatian para penyewa backdrop. Untuk menghias website dapat menggunakan beberapa cara. Salah satunya menggunakan Tailwind. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman dahulu yang dihias dengan Tailwind CSS. Akan saya contohkan langsung pada pemrogramannya. Untuk membuat pemrograman HTML dengan menghias CSS, yang pertama kita harus membuat dulu new file di sini dengan tagnya akan buat banyak terlebih dahulu, yaitu new file, terus kita klik tailwind.config.js, kita enter. Nah, penyimpanannya itu harus satu file dengan file HTML kita, akan bisa terbaca oleh Tailwind-nya. Kita save di sini. Oke, kita udah memasangkan Tailwind-nya di sini. Kemudian script-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik script, script CL agar tidak error pemrogramannya. Tertutup. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita akan membuat background-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat background dengan dua lapisan. Lapisan yang paling bawah yaitu dengan background image. Kita klik perintah background image, kemudian kita pilih URL. Nah, URL-nya ini seperti yang sudah dicontohkan tadi. Untuk cara mendapatkannya, kita pergi ke Chrome, kemudian kemudian kita cari background-nya. Jadi saya pakai background ini, terus kita copy, kemudian kita langsung ke VS Code lagi. Nah, untuk background-nya ini tadi kita juga bisa atur size-nya. Di sini saya atur size-nya jadi background size. Kita pilih contain aja. Sorry. Contain. Background size. Contain. Nah, setelah background itu, kemudian kita bikin div-nya dulu. Div ini adalah wadah gitu ya, buat menampung pemrograman di dalamnya. Pakai div. Nah, div-nya di sini itu kita copy,
sampai bawah kita tab. Nah, supaya di sini div-nya ketemu div. Oke. Nah, supaya ketemu div-nya, kita hapus. Oke, setelah itu kita bikin background color. Kita pakai perintah class. Kemudian setelah itu kita mau background warna apa, terserah kita. Di sini saya mau menggunakan background warna orange. Orange 300. BG orange 300. Kemudian untuk pinggirnya saya itu mau supaya tidak tidak ada sudutnya kotak itu, jadi saya bikin sudutnya agak round, agak bulat. Nah, seperti itu. Terus saya pakai ukurannya 3XL, round 3XL. Kemudian saya kasih margin 8. Kita kasih margin supaya yang background belakangnya kelihatan. Kemudian kita kasih padding juga 8, PY 8, MY sama MX ini kanan kiri, sedangkan PX PY ini atas bawah. Kemudian setelah itu selesai. Nah, kita ke ucapan selamat datang di ZA Decoration ini. Kita akan ganti dengan kelas. Kita akan ganti dengan kelas karena kita mau mengubah teksnya itu, mau kita upload, kemudian kita ubah ukurannya. Teks 3XL, kita pakai 3XL. Nah, untuk teman-teman yang mau pakai kodenya mau 3XL, 2XL, atau XLL, kalian bisa cek di websitenya Taiwan itu sendiri, karena di sana sudah disediakan kode-kodenya. Nah, setelah itu 3XL kan itu di ukuran fontnya. Terus di sini saya mau supaya fontnya itu tebal. Jadi saya bikin fontnya itu bold. Kemudian saya juga pengen fontnya itu center atau berada di tengah. Kemudian kita ganti teksnya menggunakan warna, yaitu saya di sini pakai kode warna Ember 900. Kemudian untuk tekstilnya saya mau fontnya itu serif. Nah, di sini sudah selesai untuk tulisan set decoration-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bikin all yang baru di bawah sini. Kita buat all di bawah div tab. Kita tab dulu ini teman-teman, sampai bawah kita tab dulu supaya berita all-nya bisa kepelajak. All sini kita bikin terus kita pakai tapi paddingnya, jadi teks ini nanti tidak akan mepet ke backgroundnya, kanan kirinya
kanan kirinya supaya mempet di backgroundnya kita akan bikin. Kemudian kita bikin perintah list. Kita bikin perintah list ini di sini. Perintah list sampai ke A2. Kita bikin sampai A2. Listnya kita kelas. Kita pakai kelas, nggak pakai style aja, karena di kelas itu kita bisa pakai beberapa langsung. Kayak misalkan kita bisa pakai list atau font buat text center, itu kita bisa langsung pakai itu beberapa. Sedangkan kalau kita pakai style itu terbatas sih teman-teman. Selanjutnya kita klik list. Di sini saya pakai list di situ yang bulat-bulat itu. Kemudian saya pakai teksnya 2XL. Teksnya 2XL. Terus saya pakai fontnya semi-bold. Kemudian fontnya serif. Kemudian fontnya serif. Setelah itu kita H2-nya kita juga ubah menjadi kelas. Terus teksnya kita pakai XL. Terus fontnya semi-bold. Teksnya 2XL. 2 XL semi-bold. Kemudian font serif ini untuk tulisan latar belakang mandiri ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita bikin div lagi, baru ini image ini kita tag. Supaya apa namanya, ini kan fotonya. Nah, fotonya itu supaya ada jaraknya gitu loh. Pakai grid, Alt 2, flex, kita pakai flex, terus habis itu justify pakai justify center supaya terus kita kasih gap fungsinya untuk gapnya 5, jarak antara itunya. Kita akan lanjutkan ya teman-teman. Di sini yang P-nya ini paragrafnya kita kasih flash. Terus karena saya mau tulisan pendiri ini apa namanya menjadi justify atau rata kanan kiri, jadi kita teks justify. Kemudian fontnya kita ganti font serif. Setelah itu yang bawah ini juga sama seperti itu, kita copy aja. C spasi supaya. Setelah itu kita P terus BR di sini. Nah, keduanya ini
kita akan beri list tentang ZA decoration kayak yang tadi yang latar belakang ini kita kasih ini copy ini paste. Nah, ini bawahnya kita kasih lagi sini. Setelah dikasih listnya tadi, kita ganti ZA decorationnya ini, kita tambahkan class kayak yang latar belakang ini tadi. Kita copy aja, copy, copy. Nah, setelah itu ZA decoration ini nggak boleh double, seperti tentang ZA decoration. Nah, itu sudah selesai. Ini kan list terus justify, kita kasih baru baru teksnya kita pakai justify supaya ini adalah perintah supaya sorry bukan teks karena ini gambar, jadi kita justify biasa, justify center supaya ada di tengah-tengah, kemudian kita flag. Nah, setelah itu ini sudah, yang kita paragraf ini supaya ada apa namanya spasinya, di karena di output nanti meskipun kita enter di sini di output itu enternya tidak keluar, jadi kita tambahkan perintah BR supaya ada enternya. Kemudian untuk paragraf yang ini kok P gede ya, P kecil, kita enter P itu, kemudian kita text justify series kayak yang ini tadi ya, kita tinggal copy paste aja supaya mempersingkat waktu. Sudah, setelah itu untuk katalognya kita bikin list baru. Kita bikin list, Ctrl C, supaya ya, kita
Nah, kemudian di sini kita tambahkan li. Ini juga kita tambahkan li. Sorry di sini li. Nah, ini tuh fungsinya supaya mereka ini listnya itu bisa apa? Bisa menjadi list-list gitu. Nah, tapi sebelum itu kita akan bikin dulu di kelas. Tapi di sini kita itu kurang ya. Jadi kita bikin lagi itunya, kita pencet ini, kemudian kita pilih. Sini kita tambahkan kan class, terus kita buat tulisan di listen, listen, supaya menjorok. Terus fontnya kita pakai serif, terus fontnya juga pakai semi bold, font semi bold. Terus teksnya ukurannya kita pakai XL, terus paddingnya kita pakai 5, PY-nya kita pakai 5 juga. Terus setelah itu untuk ini tulisan apa? Tulisan tulisan. Ini PR-nya kita spasi dulu ya supaya kelihatan bagus. Ini P-nya kita lurusin. Oh, ini kita harus spasi lagi ya. Kita spasi lagi ya, teman-teman. Katukan. Supaya all-nya yang di bawah itu kayak bisa ini loh. All-nya ini sampai mana sih? All. Oh, ini loh sampai yang ini teman-teman. Jadi kita harus spasi supaya all-nya itu bisa nyambung. Aduh. Nggak jadi kelihatan lebih rapi ya. Jadi di B-nya ini kita bikin lagi class. Terus kita atur fontnya pakai serif. Terus teksnya, teks, teks justify. Nah, ini kita ulang sampai ke yang ke bawah. Nah, jadinya ini.
sampai yang terakhir. Terus untuk yang font-nya ini juga justify, Ctrl C, terus B-nya. Nah, ini PR-nya kita turunin. Selesai. Nah, di sini saya kan pakai itu ya, listnya kita pakai non. Jadi nanti di list itu kayak cuma menjorok ya teman-teman. Jadi nggak ada kayak titik ataupun satu dua tiganya untuk yang backdrop merah ini tadi. Terus backslash udah. Ini juga kita lakuin sampai itu semuanya kan sudah. Di situ kita langsung beralih ke ini, dipastiin udah lurus semua, all-nya udah lurus, div-nya juga udah lurus. Ini all-nya kan. Terakhir kita bikin hmm, di H3-nya ini kita buat supaya fontnya ganti seri, terus teksnya kita justify nya seminggu, kemudian teksnya kita kasih XL, dan marginnya kita kasih 5 untuk kontak asnya tadi. Terus untuk ini kita bikin rumah barunya, kita bikin div terus kita hapus divnya, kita tab ini, tab supaya divnya ini bisa nyatu. Ini deh. Nah, di sini terus divnya kita kasih kita yaitu mas, terus grid goalsnya 2, kasih flag, terus kita kasih gapnya 3, pt-nya kita kasih 3. Dah, oke. Ini adalah codingan. Oh ya, jangan lupa di Ctrl S ini. Terus saya akan lihatkan hasilnya. Oke, saya akan lihatkan
Nah, ini adalah tampilan dari hasil running kita tadi. Di sini dapat dilihat tulisan selamat datang di ZA Decoration-nya sudah berubah warna menjadi Ember 900. Kemudian latar belakang pendiri sudah ada list disk-nya. Kemudian di sini foto yang sebelumnya tidak ada gap-nya, ini before-nya, nggak ada gap-nya, sekarang menjadi sudah ada gap-nya dan sudah center di tengah. Terus paragrafnya ini juga sudah menjadi lebih rapi dan font-nya juga sudah menjadi lebih besar dan ada ininya jaraknya antar font. Kemudian tentang ZA Decoration, di sini simbolnya juga sudah lebih bagus dan sudah di center, ada list disk, kemudian katalog backdrop. Di sini untuk backdrop Coxel 1 sampai ke bawah itu kita pakai list none. Jadi kita list cuman nggak ada simbol apapun, tapi ini dia ngelist agak ke dalam gitu. Sini ini outputnya. Nah, di sini ada kontak us yang bisa kita klik. Di sini kalau misalnya kita klik WA, nanti akan mengarahkan kita ke WA pemilik dan nanti kita bisa langsung chat kalau kita mau pesan. Kemudian untuk Instagram juga kita langsung bisa pencet Instagramnya dan nanti akan menampilkan nah ini tadi output dari href Instagram. Kita bisa langsung klik linknya kemudian mengarahkan kita ke Instagram ZA Decoration. Nah, kita akan lanjut ke pegangan jurnalnya. Nah, ini tadi codingan yang sudah saya jelaskan. Kita akan lanjut ke analisis outputnya. Ini hasilnya yang tadi sudah saya tunjukkan. Analisis outputnya sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada H1, A2, A3 menjadi heading. Kemudian untuk memasukkan linknya kita pakai IMG SRC. Nah, di sini sudah ada analisis outputnya yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Ada tag A, ref untuk menghubungkan ke Instagram ataupun ke WA. Kemudian ada ini width sama height untuk mengatur panjang tingginya, panjang lebarnya. Kemudian div class dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan di VS Code tadi. Kemudian untuk kesimpulan dari praktikum modul 2 ini, yang pertama adalah manfaat dari CSS dalam pemrograman digunakan untuk desain sebuah website, mulai dari font, ukuran font, warna font, format font, mengatur layout lebar tinggi, warna elemen, mengubah tampilan form, membuat website yang responsif, dan masih banyak lagi. Kemudian beberapa keunggulan dari framework Tailwind yaitu lebih sederhana dibandingkan framework CSS lainnya, menyediakan low-level utility classes, yaitu digunakan untuk membangun desain secara khusus. Jadi di Tailwind framework CSS ini sudah disediakan kode-kode yang kita bisa langsung copy paste. Misalkan kita kepingin teks kita berwarna orange, nanti di sana itu sudah ada orange dengan kode 900 atau 200, 300. Semakin besar kodenya berarti semakin warnanya itu semakin gelap. Kayak contohnya oranye tua itu 900, terus oranye yang nggak terlalu tua itu berarti di bawah 900, misalkan 500, terus oranye muda 200 gitu. Kemudian untuk pengaplikasian CSS dalam desain website, ZA Decoration menghasilkan tampilan website yang lebih berwarna dan terstruktur sehingga lebih menarik, lebih nyaman untuk dilihat. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 63. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.